viewers RCTI Plus, selamat datang di Ngobras, ngobrol bareng Sarana. Kali ini bersama saya, Brigita Verlina. Ngobras atau Ngobrol Bareng Sarana merupakan video podcast dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Saat ini Kementerian Perhubungan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat berinisiatif membuat podcast ini sebagai bentuk dari komunikasi publik untuk menyerukan pentingnya keselamatan dari pengguna jalan. Nah, viewers RCTI Plus, di episode kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, yakni BTS atau By The Service. Tapi kira-kira ini BTS yang Korea atau bukan ya? Makanya jangan kemana-mana, pantengin terus karena temanya akan sangat menarik. Ya, tentunya saya tidak akan membahas tema ini sendirian. Saya sudah ditemani dengan Bapak Hadi Setiabudi P selaku Subdirektorat Angkutan Perkotaan. Halo Pak. Ya, sebelum kita berbincang dengan beliau, pastinya saya mau menyampaikan dan menginformasikan bahwa semua kru yang terlibat dalam proses syuting ini sudah menjalani swab antigen dan hasilnya adalah negatif. Semua kru pun saat ini sudah menggunakan masker atau tetap menggunakan masker selama syuting berlangsung dan juga ruangan ini sudah didisinfektan. Untuk itu viewers, saya izin buka masker dulu ya. Ayo Pak, kita buka maskernya. Boleh buka ya? Boleh dibuka. Oke, halo Pak Hadi, gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat Salam ya sehat Pak? juga untuk rekan-rekan yang mengikuti acara ini. Salam sehat semuanya, seger banget Pak, cerah banget. Apa sih rahasianya? Rahasianya Jadi istirahat yang fokus. cukup saja. Istirahat yang cukup ya Pak, makan yang sehat juga ya Pak di tengah pandemi ya Pak ya. Oke, ini kita ngobrol-ngobrol, tadi salah satunya adalah tentang BTS. Tapi pingin tahu dulu, angkutan darat saat ini lagi ada program apa aja sih Pak? Kita di Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, khususnya Direktorat Angkutan Jalan, ini ada beberapa program penting yang memang tujuannya adalah untuk meningkatkan konektivitas. Yang pertama adalah di angkutan kawasan strategis pariwisata nasional, di mana angkutan ini menghubungkan kawasan-kawasan yang menjadi kawasan pariwisata secara prioritas. Kemudian selama ini sudah jalan adalah angkutan keperintisan. Ini menghubungkan daerah-daerah yang memang belum ada angkutan umumnya, sehingga pemerintah hadir di sana. Kemudian yang berikutnya untuk mendukung tol laut, kita juga ada angkutan barangnya, sehingga distribusi pergerakan barang menjadi lebih lancar. Dan yang terakhir yang menjadi primadona adalah angkutan perkotaan dengan skema By The Service. By The Service atau BTS itu ya Pak? Ya, betul. Tapi sebelum ke By The Service itu juga menarik, yang angkutan perintis itu kayak gimana sih Pak? Angkutan perintis itu biasanya kita laksanakan dari satu kawasan yang memang selama ini 3T ya, terluar, kemudian kawasan-kawasan yang tidak ada angkutan umum, sehingga pemerintah harus hadir agar roda perekonomian berjalan dengan baik. Oke, berarti sangat diperhatikan sekali ya Pak untuk wilayah-wilayah mungkin yang kurang terjangkau, pemerintah pun hadir di situ ya Pak ya. Oke, ini kita langsung aja ke BTS nih ya, viewers RCTI Plus. Ini BTS yang Korea atau yang kayak gimana nih Pak? Singkatannya adalah By The Service. Boleh dong Pak diceritain untuk viewers RCTI Plus? By The Service ini sebenarnya pola subsidi. Okay. Jadi skema subsidi itu kan ada beberapa macam. Salah satunya adalah kita membeli layanan yang diberikan oleh operator. Makanya namanya adalah By The Service atau pembelian layanan. Nah, program ini baru kita laksanakan di tahun 2020. Di mana memang segala risiko yang selama ini menjadi beban operator itu menjadi tanggung jawab pemerintah. Jadi operator hanya tugasnya melaksanakan layanan saja dengan beberapa standar pelayanan minimum yang harus dilaksanakan. Oke, berarti memang baru sejak awal 2020 kemarin ya Pak ya, benar-benar deketan juga lagi sama situasi pandemi di negara kita ya. Ini kenapa sih Pak, apa urgensinya sampai ada By The Service ini di awal tahun 2020? Ini ceritanya panjang nih. Boleh Pak, viewers siap mendengarkan. Sebelum di tahun 2020, itu kita juga pernah memberikan subsidi angkutan perkotaan melalui pemberian bus kepada pemerintah daerah. Nah, dan program ini memang tidak berjalan baik. Karena kendala yang pertama adalah kendala operasional, artinya untuk mengoperasikan angkutan ini membutuhkan anggaran yang cukup besar. Beberapa pemerintah daerah mungkin tidak mampu dari segi fiskalnya. Nah, kemudian yang tidak kalah penting adalah semakin menurunnya layanan angkutan umum, karena tergilas dengan angkutan pribadi dan terutama sepeda motor. Sehingga bisa dikategorikan angkutan umum perkotaan ini sudah mulai agak mati suri. Oleh karenanya pemerintah melalui Kementerian Perhubungan hadir
di tengah-tengah masyarakat untuk menghidupkan kembali angkutan umum ini sehingga masyarakat menjadi mencintai angkutan umum. Ya. Oke, berarti bisa dikatakan kalau dari penjelasan Bapak salah satu hal yang membuat akhirnya pemerintah melakukan atau menjalankan program dari By the Service ini adalah karena melihat kondisi masyarakat yang lebih cinta dengan angkutan pribadi, mobil pribadi. Betul. Oke, ini juga menyebabkan macet gitu kan ya Pak ya, menyebabkan polusi udara juga pastinya. Salah satunya itu. Polusi udara dan pemborosan energi. Oke, baik, ini memang banyak sekali ya kalau kita lihat juga sekarang ya Jakarta lah ya contohnya ya Pak, padat banget atau mungkin kalau mepet-mepet Tangerang juga udah padat banget ya Pak ya. Sudah mulai padat, makanya kita juga mungkin sekarang bisa mengajak viewers SCTI Plus untuk semakin mencintai angkutan umum ya. Jangan kemana-mana nih makanya viewers. Oke, apa dasar pengimplementasian program pengembangan angkutan massal perkotaan berbasis jalan dengan skema pembelian layanan ini Pak? Jadi sebenarnya ini merupakan amanat Undang-Undang 22 tahun 2009 bahwa pemerintah wajib menyediakan angkutan umum. Nah, oleh karenanya Kementerian Perhubungan melakukan terobosan dengan membuat suatu aturan tentang subsidi angkutan perkotaan ini. Jadi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 9 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan angkutan perkotaan dengan skema pembelian layanan. Gitu aja. Oke, tadi kan Bapak sempat sebut disubsidi. Nah, ini tuh kayak gimana sih Pak maksudnya? Nah, subsidinya yang selama ini kan seperti perintis itu hanya selisih saja. Artinya operator juga diminta untuk mencari pendapatan sendiri, nanti selisih operasionalnya itu ditanggung pemerintah. Kalau by the service, ini seluruh biaya yang dikeluarkan oleh operator itu akan diganti oleh pemerintah ditambah keuntungan. Jadi biaya operasi kendaraan plus keuntungan itulah yang dibayarkan oleh pemerintah kepada operator. Ya. Jadi sangat untung buat operator. Sangat untung untuk operator. Ya, dan tidak ada risiko. Oh, tidak ada risiko. Karena risiko ditanggung oleh pemerintah. Wow, ini risiko-risiko yang mungkin terjadi di lapangan seperti apa sih Pak? Salah satunya risiko adalah seperti kita ketahui yang konvensional itu misalnya kejar setoran. Nah, itu salah satunya sehingga angkutan umum itu berhenti sembarangan. Kemudian mengetem atau berhenti terlalu lama. Kemudian kejar-kejaran antara satu kendaraan dengan kendaraan lainnya. Kemudian melanggar lalu lintas, karena apa? Untuk mengejar setoran. Nah, ini kan risiko sebenarnya. Risiko untuk mendapatkan pendapatan supaya lebih untung. Nah, risiko ini diambil alih oleh pemerintah sehingga angkutan umum itu tidak perlu lagi kejar-kejaran, ngetem terlalu lama dan lain sebagainya karena waktunya sudah diatur oleh pemerintah. Wah, ini kalau Bapak cerita soal kejar-kejaran jadi kebayang masa kecil. Betul. Pernah naik angkot juga nggak nih Pak sebelumnya? Angkot, Metro Mini sudah semua kita laksanakan. Sudah pernah kita lakukan. Ya. Jadi pernah dong ya merasakan kebut-kebutan, deg-degannya, minta ampun, merasa nggak aman, atau mungkin juga takut copet, takut diculik ya Pak. Salah satunya. Salah satunya. Saya pernah juga loh Pak, soalnya hampir diculik di angkot. Ini jadi curhat nih. Tapi memang itu karena angkutan umum kita mungkin saat itu ya Pak belum aman ya. Untuk itulah makanya pemerintah gercep nih gerak cepat untuk membenahi persoalan seperti itu. Oke, ini kan tadi Bapak sempat menyinggung bahwa berarti para pengendaranya tidak perlu kejar-kejaran gitu ya, nggak perlu saingan gitu ya antara sesama pengemudi untuk mendapatkan target setoran. Ini berarti mereka pun juga mendapatkan upah atau gajinya itu seperti apa nih Pak? Nah, ini saya perlu sampaikan kepada masyarakat sekalian. Dengan pola by the service ini, pengemudi kita digaji. Jadi tidak lagi berdasarkan misalnya komisi, kemudian bagi hasil dan lain sebagainya, tetapi sudah digaji. Yang menjadi patokan utama adalah memang upah minimum regional pada suatu daerah, ditambah lagi nanti ada tunjangan-tunjangan lain sehingga take home pay-nya menjadi lebih besar. Nah, kita ambil contoh di BTS Palembang. Itu pengemudi kita sudah bisa mencicil rumah sekarang karena pendapatannya kan di atas 5 juta. Artinya dengan cicilan rumah 1,5 juta mereka sudah bisa menyicil rumah. Ini salah satu saja pola yang kita laksanakan saat ini memang sudah demikian bagus. Jadi sehingga pengemudi tidak perlu lagi dia kejar-kejar setoran karena dia digaji. Yang penting dia melaksanakan standar pelayanan minimum yang sudah kita tetapkan. Oke, ini menarik dia ini apa nih Pak, bocoran dong Pak. Kriterianya kalau ada mungkin yang mau gitu ya tergabung Pak, boleh Pak? Boleh. Jadi kita di dalam melaksanakan program ini tentu saja kita melaksanakan proses lelang ya.
Ya. Jadi semua operator itu bisa ikut lelang dengan syarat-syarat yang memang sudah kita tetapkan. Nah, bila sudah mereka nanti menjadi pemenang lelang, tentu mereka harus melaksanakan standar pelayanan minimum yang kita persyaratkan, itu saja. Kalau pengemudinya tentu saja pengemudi yang memang minimal dia sudah memenuhi persyaratan untuk menjadi pengemudi. Setelah itu nanti kita akan lakukan pendidikan lagi, namanya pendidikan pengemudi, dan kemudian kita beri kompetensi pengemudi, artinya dia kompeten. Karena pengemudi itu kan semua bisa mengemudi, tapi belum tentu kompeten membawa angkutan umum. Betul. Kompeten dalam hal apa? Ada perilaku mengemudi, ada perilaku terhadap penumpang, dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud dengan kompeten. Berarti seperti tidak asal juga ya Pak direkrutnya. Bukan berarti asal kita bisa nyetir, kita bisa jadi pengemudi. Tidak seperti itu. Harus cerdas emosi juga ya Pak ya, karena kan membawa banyak nyawa juga ya Pak ketika mengemudikan angkutan umum. Wah, ini luar biasa banget nih pastinya nih. Langsung lowongannya kalau ada yang mau tahu ya Pak ya di sini. Boleh muncul di sini. Oke, bercanda ya viewers RCTI Plus. Oke Pak, ini apa sih bedanya BTS ini dengan bus BRT yang terdahulunya? Oke, kalau BRT itu kan sebenarnya angkutan umum massal ya. Artinya BTS ini juga merupakan bagian dari BRT. Hanya saja memang BRT yang lama itu yang kita laksanakan memang belum melaksanakan standar pelayanan minimum secara penuh. Kalau ini kita sudah melaksanakan standar pelayanan minimum sehingga layanannya bisa diandalkan. Nah, bagian dari BRT itu sebenarnya macam-macam ya. Kalau di Transjakarta itu kita lihat ada Transjakarta yang besar, kemudian ada Jaklingko dan lain sebagainya, merupakan satu kesatuan jaringan, itu saja. Oke, BRT ini berarti bus Rapid Transit ya. Oke, ini untuk mungkin yang belum tahu juga, kayak tadi kan Bapak menyebut Transjakarta, sekalian nih pengetahuan ya Pak ya, soalnya masih banyak banget yang sebutnya busway. Ada yang mau naik busway kan? Padahal busway itu kan jalannya. Bukan layanannya. Jadi bukan layanannya. Kalau naik Transjakarta, bukan naik busway ya. Nggak apa-apa, meskipun udah bertahun-tahun ya Pak, diingatkan kembali gitu, karena siapa tahu ada yang baru tahu Transjakarta ya, jangan busway. Kalau nggak naik jalanan ya Pak ya, susah juga ya. Oke, nah Pak, ini kan mungkin salah satunya ada aplikasinya juga nggak sih Pak? Nah, untuk melaksanakan pengawasan dan monitoring terhadap pelayanan ini, tentu saja kami membutuhkan aplikasi dalam hal pemantauan. Nah, kami menggunakan aplikasi Teman Bus. Nah, Teman Bus ini memang aplikasinya salah satunya adalah untuk memonitoring perilaku pengemudi, kondisi perjalanan sama dengan kinerja layanan. Kinerja layanan itu apa? Misalnya jarak antara satu kendaraan dengan kendaraan lainnya, kemudian ketepatan waktu dan lain sebagainya. Itu. Jadi sangat penting itu Pak. Iya, sangat penting. Berarti ini bisa di-download ya Pak ya? Bisa. Platform ini kami bangun memang untuk memudahkan masyarakat juga di dalam menggunakan Teman Bus. Karena kita punya slogan Teman Bus Pak ya, di dalam BTS ini. Kalau BTS layanannya, Teman Bus itu adalah programnya gitu. Oke, Teman Bus. Nanti kita juga akan ngobrol-ngobrol tentang Teman Bus lebih dalam ya Pak ya, tapi nanti dulu, makanya jangan kemana-mana nih. Nah, ini untuk dari aplikasi ini sendiri gratis tapi ya Pak ya? Sampai saat ini masyarakat masih gratis. Masih gratis ya? Nanti berbayar Pak? Enggak ya? Kita lihat nanti ya. Ini udah saya palakin dulu nih viewers, untuk viewers pokoknya ya, harus gratis ya Pak ya kalau bisa ya, supaya kita semua lebih memilih untuk menaiki angkutan umum dibandingkan dengan angkutan pribadi. Nah, ini ada target nggak sih Pak dari program pengembangan angkutan massal perkotaan berbasis jalan dengan skema pembelian layanan ini? Ada targetnya nggak sih Pak? Apa sih yang mau dicapai? Target kita sebenarnya sesuai dengan slogan kita ya, teman. Transportasi itu harus ekonomis, mudah, aman, dan andal dan nyaman. Nah, artinya dari slogan itu ekonomis gimana? Ekonomis itu harus lebih murah daripada angkutan yang ada saat ini. Kenapa? Karena kalau kita lebih mahal, maka masyarakat akan kembali menggunakan angkutan pribadi. Gitu. Kemudian mudah didapatkan di mana saja, kita bisa memantau pergerakan kendaraan dengan melalui aplikasi, sehingga kita bisa mengetahui halte terdekat kita ada di mana dengan menggunakan aplikasi ya. Kemudian berapa lama lagi kendaraan itu akan tiba di halte tersebut. Dan kalau kita ketinggalan busnya tersebut, kita akan berapa lama lagi menunggu. Oh, jadi bisa di-track ya, Pak? Bisa ketahuan, karena kita punya headway atau jarak antara kendaraan adalah
7 sampai 12 menit. Itu saja. Berarti 7 sampai 12 menit, Ya. maksimum 12 menit. 12 Jadi menit. kita udah bisa atur nih ya Pak ya, kalau Betul. kita kerja jam 9 misalnya, jam berapa kita harus mulai tunggu gitu ya. Betul. Busnya, wah ini luar biasa banget pastinya. Nah ini langkah apa yang sudah dilakukan untuk mencapai setiap target nih Pak? Nah, langkah-langkah yang kami lakukan tentu saja upaya-upaya yang harus kami terus perbaiki berdasarkan masukan-masukan masyarakat. Seperti sekarang kami juga mencoba untuk mengupgrade sistem layanan kami dari versi 1 ke versi 2. Nah, kalau yang versi 2 nanti kita tinggal mengetik tujuan saja. Jadi posisi kita di mana, tujuan kemana, nanti kita akan ada rutenya dari sini naik kemana, kemudian setelah itu turun di halte tersebut, kita naik apa lagi, ada pilihan. Ini memberikan, kalau yang versi 1 hanya asal dan tujuan saja, tidak ada pilihan. Nah itu salah satu upaya kita untuk memenuhi target tersebut. Jadi diberikan alternatif pilihan kendaraan gitu maksudnya? Betul, penumpang ya? betul. Oke, baik kalau gitu. Nah ini untuk mencapai setiap target, siapa saja sih Pak yang diajak berkoordinasi, bekerja sama untuk mencapai target ini? Nah ini penting pertanyaan ini. Kami juga berharap nanti masyarakat juga yang mengikuti siaran ini juga bisa dalam tanda petik menagih ya. Karena kita layanan ini tentu saja tidak bisa berjalan sendiri Kementerian Perhubungan, tetapi harus ada kolaborasi atau kerjasama atau integrasi di dalam layanan ini. Yang tidak kalah penting adalah pemerintah daerah, karena kami hanya menyiapkan layanan angkutannya saja, tetapi prasarana pendukungnya menjadi kewajiban pemerintah daerah. Salah satunya apa? Halte, bus stop, kemudian pedestrian untuk memudahkan masyarakat menuju ke angkutan tersebut. Dan kebijakan-kebijakan manajemen rekayasa lalu lintas lainnya, misalnya sistem satu arah, pengaturan parkir dan lain sebagainya. Supaya apa? Kendaraan kita atau bis kita menjadi tepat waktu sampai di halte yang satu ke halte yang berikutnya. Oh, berarti untuk dari sarananya sendiri juga disiapkan gitu ya Pak ya? Lalu lintas jalannya. Kalau kita dengan eksternal, tapi kalau internal tentu saja ada Direktorat Sarana misalnya. Kami harus berkoordinasi terkait dengan jenis bisnya seperti apa, teknologinya bagaimana, tentu sarana lebih paham daripada kami. Kemudian untuk prasarananya, kami juga membutuhkan halte. Halte yang membuat adalah Direktorat Prasarana di tempat kami. Kemudian pengaturan lalu lintasnya juga ada di Direktorat Lalu Lintas di tempat kami. Jadi kolaborasi antar di Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sendiri. Berarti ini kerjasamanya banyak banget. Banyak di internal maupun eksternal. Oke, ini salah satunya tadi dengan Direktorat Sarana nih Pak. Betul. Dengar kan soalnya mobilnya mobil listrik, itu bener apa nggak sih Pak? Nah, betul. Jadi kami merencanakan di 2021 ini layanan kami akan mencoba penggunaan kendaraan listrik atau bis listrik. Direncanakan memang kita baru 2. Yang pertama di kota Surabaya dan yang kedua di kota Bandung. Nah, tentu saja teknologi kendaraan listrik ini masih baru bagi kita. Oleh karenanya kami berkolaborasi dengan Direktorat Sarana untuk menentukan kendaraan yang cocok di suatu daerah itu seperti apa. Termasuk teknologinya, termasuk apakah kendaraan tersebut juga sudah mendapatkan sertifikat uji tipe dari Direktorat Sarana, karena ini penting. Tanpa uji tipe dari Direktorat Sarana, maka kendaraan tersebut tidak akan bisa dioperasikan di jalan. Ini saya jadi penasaran Pak, kenapa sih bus listrik yang kemungkinan akan dipilih? Oke, kenapa kita menggunakan bis listrik? Kembali lagi kita kepada penghematan bahan bakar dan lingkungan, itu salah satunya. Oke, jadi memang tidak hanya memikirkan harus cepat gitu ya, harus pindah, tetapi juga faktor-faktor lain seperti lingkungan ya Pak ya, ini juga diperhatikan terutama. Nah ini 2 kota yang kemudian menjadi uji coba bukan Pak? Surabaya dan juga Bandung ya. Betul. Ini kenapa Surabaya dan Bandung Pak? Mewakili mungkin kalau ada viewers dari kota lain yang penasaran gitu. Karena kan untuk bis listrik ini kita berupaya di seluruh kota besar itu menggunakan bis listrik nantinya. Meskipun di roadmap kami punya roadmap sampai dengan misalnya 2030 sampai 2040 itu ada tahapan penggunaan kendaraan listrik bagi angkutan umum. Nah, di tahap awal memang kita baru 2 kota itu saja dulu sebagai uji coba. Nah, kedepannya nanti akan kita tambah lagi. Jadi itu saja. Jadi kami bekerja dengan roadmap atau peta jalan untuk memudahkan di dalam pengimplementasiannya. Sudah diatur siapa yang terlebih dahulu. Betul. Cobanya nanti satu persatu setiap kota di Indonesia. Betul. Diharapkan di 2040 sudah hampir semua kota nanti sudah menggunakan kendaraan listrik. Termasuk angkot ya, termasuk angkotnya menggunakan kendaraan listrik. Oh, termasuk angkotnya juga. Betul, ya. Oh, ini ya
Ya, semoga nih ya Pak ya, kita sama-sama doain ya, semoga lancar juga ya. Dan kalau kita bayangkan mungkin sekarang tahun 2021 kayaknya masih panjang banget 2040. Tapi ya dari sekarang ya Pak ya, pelan-pelan yang penting jadi sampai sesuai dengan tujuannya. Oke, tadi kan bekerja sama dengan banyak pihak. Apakah termasuk juga bekerja sama dengan Organda pastinya ya Pak ya? Oh, tentu. Karena Organda kan mitra kita di lapangan ya. Selaku operator juga, oleh karenanya memang di dalam program ini di awal kami sudah melibatkan Organda, termasuk juga misalnya dalam perencanaan rute, kemudian survei lapangan dan lain sebagainya tentu melibatkan Organda. Bagaimana Organda ini apakah sangat membantu gitu Pak, atau perannya seperti apa di lapangan dalam membantu program yang pemerintah? Sampai saat ini sangat membantu kita, karena bagaimanapun yang lebih tahu di dalam operasional lapangan kan Organda tentu saja, di samping pemerintah daerah. Oke. Sejauh ini Pak penasaran sih, kan kalau misalnya ya perencanaan apapun ya Pak ya, ini nggak cuma perencanaan pemerintah, kita dalam kehidupan sehari-hari pun juga kadang kan ada tantangannya gitu ya Pak, nggak selalu berjalan mulus. Ini ada nggak sih Pak mandeknya gitu, mungkin tantangannya yang dialami? Boleh sharing dong Pak ke viewers? Iya. Tantangan program ini sebenarnya banyak ya. Salah satunya adalah masih ada persepsi masyarakat tentang angkutan umum. Jadi angkutan umum itu kan kalau kita lihat secara konvensional memang panas, mobilnya sudah tua, kalaupun berisi penumpang berdesak-desakan, berhenti sembarangan dan lain sebagainya. Nah, masyarakat masih berpikiran seperti itu. Nah, dengan hadirnya teman bus ini tentu beda layanannya. Bisnya ada AC, berhentinya tidak sembarangan, tepat waktu, bersih dan lain sebagainya. Itu kalau kita lihat tantangan secara sarana. Kemudian tantangan lainnya adalah tentu saja dari aspek lalu lintas. Karena bagaimanapun angkutan umum ini merupakan bagian dari lalu lintas yang ada. Tetapi kita tetap harus prioritaskan. Makanya ada jalur khusus seperti Transjakarta. Nah, itu salah satunya. Kemudian tantangan lainnya adalah di dalam operasionalnya. Kita tidak boleh membawa penumpang lebih dari 50%. Kemudian kita juga harus menyiapkan standar protokol kesehatan. Itu tantangan-tantangan yang memang kita hadapi. Iya, betul sekali. Wah, ini juga emang termasuk dari saya lumayan banyak bertanya-tanya juga nih soal ini kesiapannya nih Pak. Nanti kita juga akan kulik itu ya Pak secara mendalam. Nah, ini yang pernah saya baca dan yang pernah juga saya dengar nih ya Pak, bahwa BTS ini diharapkan dapat memenuhi 6 standar minimal yang disiapkan oleh Pemprov nih Pak, seperti misalkan keamanan, keselamatan, kenyamanan, terus keterjangkauan ya, kesetaraan dan juga keteraturan. Ini daerah-daerah mana aja sih Pak mungkin yang sudah memenuhi ke-6 hal ini? Jadi di 2020 kita sudah ada 5 kota, Medan, Palembang, Yogyakarta, Solo, dan Bali. Itu yang sudah kita terapkan di 5 kriteria yang tadi disebutkan. Iya, 5 kota ini ya, Medan, terus Palembang, Yogyakarta, Surakarta juga ya Pak ya, dan juga Denpasar nih. Wih, jadi kalau jalan-jalan ke Bali udah enak sudah ya. Ada. Jadi kalau kita turun dari bandara di Bali, itu sudah ada bis kita. Oh gitu ya Pak? Ya, sudah ada tujuan-tujuannya. Ini mungkin untuk viewers RCTI Plus yang akan berlibur ke Bali nanti ya, jangan sekarang karena pandemi. Berarti bisa langsung naik angkutan ini Pak ya? Ya, saat ini masih gratis. Saat ini masih gratis. Jadi masih lagi. gratis. Masih gratis lagi. Ini gimana caranya nih Pak? Mungkin kalau bertanya ke petugas di bandara di sana pun sudah pasti akan diberitahu ya Pak ya? Atau bagaimana, ya. Ya, jadi nanti kita tinggal bertanya di mana bis yang BTS-nya saat ini gitu. Karena ada 2 layanan memang, tapi salah satunya adalah BTS. Oke, ini untuk yang dari bandara, apakah hanya di Denpasar atau mungkin di setiap kota-kota besar itu sudah dimulai dari bandara? BTS kita yang di Bali itu melayani kawasan Sarbagita. Sarbagita kan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan. Semua kota sudah terhubung dengan layanan ini. Jadi ada yang ke Monkey Forest itu ada yang ke Kuta juga ada. Bahkan ada yang ke Trans ya juga ada yang masuk ke arah sana. Jadi lengkap ya. Berarti memang ini diperuntukkan juga mungkin untuk turis-turis asing nantinya. Betul, ya. Kalau memang untuk berlibur dari satu tempat ke tempat yang lain karena sudah memenuhi lokasi-lokasi yang memang menjadi lokasi wisata ya Pak ya. Wah, ini luar biasa banget nih pastinya. Nah, ini apakah akan ke kota lain? Tadi kan jawabannya udah nih ya Pak ya, secara bertahap juga. Ada bocoran nggak sih Pak setelah ini ke-6 tuh apa gitu? Ya, di 2021 nih kami coba mengembangkan 5 kota lagi. Yaitu Bandung, kemudian Surabaya,
Makassar, Banjarmasin, dan kota sedangnya adalah Banyumas. Gitu. Oke, ini Jakarta gimana Pak? Jakarta itu sudah ditangani oleh pemerintah provinsi, jadi kita tidak menangani di Jakarta, jadi di luar itu saja. Berarti memang fokus kepada daerah-daerah di luar Jakarta ya, atau di luar Jabodetabek. Lebih membutuhkan penanganannya ya. Oke, nah viewers, sebelum kita membahas lebih jauh juga bersama dengan Pak Hadi, seru banget ya ternyata ya. Saya mau ingatkan sekali lagi kalau Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat ini sangat menitikberatkan pentingnya keselamatan jalan raya, sehingga regulasi mengenai manajemen kampanye keselamatan menjadi salah satu prioritas yang sangat utama. Nah Pak, ini ada pertanyaan dari suara warga yang harus dijawab langsung oleh Bapak. Mari kita lihat bersama-sama ya Pak. Yuk kita lihat video berikut ini. Lama banget lagi teman gue. Udah nungguin dari tadi juga. Ini gue buka Instagram juga nih. Alah, bosan beritanya gini-gini doang. Ini apa lagi? Udah sering dilihat. Ini gue baca berita aja kayak orang bener. Oke sih. Nah, di luar negeri kayak gini nih transportasi. Ya kalau di luar negeri sih bagus, terawat. Kalau dibandingin sama Indonesia sih transportasinya sih ya gimana ya? Ya udah kotor. Ya supir yang enggak inilah, kebersihannya kurang dijaga lah. Beda banget deh pokoknya. Kira-kira di masa pandemi kayak gini aman gak ya naik kendaraan umum? Soalnya setahu gua supir angkotnya tuh prokesnya nggak dijaga, udah gitu kotor kan. Gimana ya? Aman gak tuh? Ya, itu dia tadi pertanyaan dari suara warga. Boleh langsung dijawab nih Pak, gimana? Ya, terima kasih. Jadi ini juga buat masukan buat kita untuk peningkatan layanan. Program By The Service ini tentu saja melaksanakan protokol kesehatan yang sangat ketat, di mana kami mengikuti surat edaran Kementerian Perhubungan tentang kapasitas angkut. Jadi ada kapasitas yang pertama mungkin 25%, 50%, dan 70% itu kami selalu ikutin. Nah saat ini kami kapasitasnya adalah 50% dari total kapasitas yang ada di dalam kendaraan. Kemudian yang berikutnya terkait dengan kapasitas ini, kami juga membatasi jarak tempat duduk. Jadi nanti di bis kita itu ada tanda silang dan ada himbauan untuk tidak duduk di tempat tersebut, termasuk juga tetap menggunakan masker. Ada himbauan seperti itu. Nah, kemudian untuk pengemudinya sendiri, ini kita wajibkan pada periode tertentu untuk melakukan swab antigen. Kalau yang pertama mungkin dulu ada rapid test, nah sekarang meningkat ke antigen. Ini pada periode-periode tertentu. Nah, pengemudinya sendiri kita wajibkan menggunakan masker. Nah, untuk penumpang sendiri bagaimana? Kalau yang baru naik dari bawah, dari halte maksudnya, itu harus mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer yang sudah kami siapkan. Kalau di bus berarti hand sanitizer ya. Nah, itu sudah harus ada. Itu standar yang memang harus dipenuhi di dalam setiap bus. Sehingga insya Allah aman buat penumpang. Di samping kapasitasnya tidak seperti yang zaman dulu berjubel, karena hanya 50% saja. Hanya 50% aja nih ya Pak. Berarti memang ada petugas juga yang sudah mewanti-wanti ya, wah ini kayaknya udah 50% nih. Jadi nanti ditunda dulu di bus selanjutnya. Karena untuk bis berikutnya kan kita sudah tahu waktunya jam berapa. Tidak seperti dulu kita tunggu 5 menit, ternyata setengah jam baru sampai bisnya. Nah ini enggak. Ini 7 menit berikutnya akan ada bis yang lainnya. Gitu aja. Iya. Ini termasuk boleh ngomong nggak tuh Pak di dalam bus? Kalau sama temen nih. Atau chat aja lah gitu ya, supaya dropletnya tidak keluar, tidak tersebar ke mana-mana. Ya kita berharap seperti itu ya. Kita berharap seperti itu. Termasuk makan dan minum di dalam bus juga kita larang ya. Ini viewers SCTV Plus berarti memang kesadaran dari diri kita sendiri aja ya Pak, untuk sama-sama memerangi corona ini. Salah satunya ya jangan banyak ngobrol ya. Soalnya kan saya punya pengalaman kalau misalnya naik misalkan Transjakarta, wih heboh banget padahal lagi masa COVID. Kalau rombongan kalau sendiri diem. Kalau sendiri diem ya. Tetap chatting ya, sama pacar juga lewat chatting aja. Oke, berarti perlu dihimbau ya untuk viewers SCTV Plus bahwa jangan takut ya Pak, meskipun di tengah pandemi ini ya Pak ya.
meskipun situasinya pandemi mencekam gitu ya, kita takut tertular virus, tetapi memang dari pihak pemerintah sendiri pun juga sudah mempersiapkan yang terbaik nih untuk para penumpang, khususnya untuk Anda yang ingin menggunakan transportasi umum. Nah, kira-kira ada kursi prioritas juga nggak sih Pak, disiapkan nggak? Itu tetap ada atau disilang-silang juga Pak? Oh, itu tetap harus Tetap ada. ada ya, Kursi harus prioritas ada itu ya. termasuk di dalamnya untuk disabilitas. Jadi fungsinya dua. Yang pertama misalnya ibu hamil dan orang tua, kemudian disabilitas yang menggunakan misalnya kursi roda dan lain sebagainya. Bisa ada itu. Berarti memang itu tidak dihilangkan karena Tidak, itu kan harus memang ada. sudah sejak sebelum pandemi pun juga sudah harus ada ya ya, Pak oke. ya. Oke, kalau kayak gitu. Nah, ini bagaimana sih Pak untuk menghimbau masyarakat agar tidak takut menggunakan transportasi publik ya, transportasi umum meskipun di tengah pandemi? Apakah ada sosialisasi yang dilakukan gitu melalui media sosial atau seperti apa Pak? Jadi kami punya media sosial juga, namanya Teman Bus. Oke, Teman Bus masih ini di Teman Bus ini ya Pak? Ya, Teman Bus itu ada Twitter, ada Instagram, kemudian ada websitenya juga. Yang masyarakat kita informasikan tentang program-program ini, karena tiap minggu biasanya ada program-program nih, ada hadiah-hadiah. Kalau misalnya mereka menceritakan masalah Teman Bus, kemudian bagus, gitu kita berikan hadiah. Ada hadiah yang misalnya mingguan, ada hadiah yang misalnya bulanan. Sampai misalnya kita berikan handphone dan lain sebagainya. Serius? Ada, ya. Yang penting nanti menceritakan tentang Teman Bus. Bagaimana pengalaman dia naik Teman Bus, ada capture dan lain sebagainya. Oke, TikTok juga boleh Pak? Betul, TikTok dan lain sebagainya juga bisa. Ya. Jadi itu salah satu media kita untuk memberikan himbauan kepada masyarakat. Ini strategi yang menarik banget sebenarnya ya Pak ya. Kita hadir juga dengan sistem marketing, jadi tidak seperti konvensional tanpa dipasarkan masyarakat naik. Kalau sekarang tidak, kita harus betul, saya pasarkan, kita harus pasarkan layanan kita ini. Iya betul. Bahkan memang sebenarnya ya mungkin ini viewers RCTI Plus kalau ada yang influencer di sini nonton ya, Pak, kita ajak bersama-sama naik transportasi umum gitu ya. Bahkan mungkin dari kitanya sendiri nih ketika kita mengajak keluarga kita gitu, ayo naik transportasi umum enak loh gitu ya, adem gitu ya Pak, terus murah juga harganya, mungkin ini juga jadi menular ya, dari satu orang tularkan lagi ke yang lain, tambah lagi dapat hadiah, ada handphone, saya aja jadi mau nih Pak. Jadi silakan nanti masyarakat yang naik atau masih penasaran, coba diketik dulu Teman Bus, itu pasti akan keluar YouTube-nya, TikTok-nya dan lain sebagainya. Silakan nanti kalau naik juga ikut bikin video juga, silakan. Dan dikirimkan kepada kami. Wow, ini langsung bisa dapat hadiah nih ya Pak. Bahkan mingguan ada handphone juga. Coba silakan langsung dilihat Teman Bus ya. Untuk viewers RCTI Plus pastinya. Nah, ini bagaimana respon masyarakat sejauh ini kalau yang Bapak lihat ya dengan adanya program BTS ini? Ya, responnya menurut kami sangat baik dan sangat bagus. Karena kami ada feedback konsumen, jadi bisa memberikan menerima masukan dari masyarakat untuk peningkatan layanan. Dari feedback itu saja kami sudah bisa menganalisis kebutuhan-kebutuhan konsumen itu seperti apa sih. Nah, itu salah satunya. Nah, seperti di Bali saja yang tadinya mungkin 0 angkutan umum, sekarang sudah 900.000 lebih untuk penumpangnya ya. Sudah sampai 900.000 lebih. Memang Kesadarannya ya. Tinggi ya, Kami Pak, juga tidak menyangka untuk Bali. Karena kan angkutan umumnya mati suri ya di sana ya. Selama ini kan mungkin banyak rental, sewa dan sebagainya. Sekarang angkutan umum sudah hadir di Pulau Bali. Sudah hadir ya Pak ya. Oke, Teman Bus ini ya, jangan lupa viewers RCTI Plus, Teman Bus ini kan salah satunya tadi kan transportasi yang ekonomis singkatannya ya Pak ya. Kemudian mudah, andal dan nyaman. Ini sudah melayani bahkan luar biasa banget loh, ini lebih dari 1,5 juta perjalanan nih ya Pak ya. Bahkan mungkin akan terus bertambah. Boleh tepuk tangan? Tepuk tangan virtual juga ya untuk yang nonton pastinya. Nah, apakah 1,5 juta perjalanan ini sudah memenuhi target atau bahkan sebenarnya melebihi ekspektasi seperti yang tadi Bapak sampaikan kalau di Bali gitu? Kalau kami ada yang melebihi ekspektasi seperti Bali, kemudian ada juga yang memang belum melampaui target juga ada, tetapi target ini kan terkait dengan protokol kesehatan yang tadi kami sampaikan. Kami hanya boleh membawa 50% dari kapasitas yang ada. Nah, kalau kita bicara kapasitas normal itu kan 100%. Artinya harusnya penumpangnya bisa lebih banyak lagi. Itu saja. Tapi kami yakin secara bertahap nanti mungkin mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir, itu akan semakin lebih tinggi lagi. Ya, apalagi mungkin dengan sarana-prasarana yang semakin baik ya Pak ya, membuat viewers RCTI Plus pun juga tergerak untuk meninggalkan angkutan pribadi. Capek ya Pak soalnya ya Pak ya naik mobil. Kemana-mana tuh capek, pusing, macet juga kan, harus lihat maps juga. Nah, ini dengan adanya Teman Bus ini ya Pak, ini kan bisa
mungkin mengajak kerjasama seperti pengelola bus atau mungkin koperasi yang sudah tidak produktif gitu ya Pak, angkutan-angkutan umum. Ini gimana Pak progresnya sejauh ini untuk sampai ke situ? Nah ini kami sampaikan bahwa selama ini yang melayani program teman bus ini adalah operator-operator existing yang atau lokal yang ada di daerah masing-masing. Jadi memang sudah terlibat dari awal. Jadi kebetulan yang melayani adalah operator-operator lokal gitu aja. Berarti memang dari operator-operator lokal juga ya. Betul. Kalau gitu Pak. Nah ini rencana pengembangan ke depan dari teman bus ini seperti apa sih Pak? Rencananya kami sudah mulai juga mengembangkan sistem cashless ya, cashlessnya. Oleh karenanya memang kami sudah berupaya bekerja sama baik dengan Bank Indonesia, kemudian bank-bank penerbit kartu cashless untuk kegiatan ini, sehingga kita berharap teknologi ini nantinya tidak hanya misalnya dengan menggunakan sistem tapping saja, tetapi juga menggunakan smartphone. Jadi kita bisa, jadi kita tempelkan saja sudah bisa membayar. Jadi target kita seperti itu, pemanfaatan teknologi informasi. Berarti memang teknologi sekarang digerakkan banget ya, betul, supaya masyarakat lebih ringkes juga ya. Dan lebih sehat karena tidak ada uang cash lagi. Tinggal ditempelkan saja. Meskipun mungkin udah nggak ada virus corona, tapi terhindar dari bakteri-bakteri virus-virus lain juga ya Pak ya. Nah ini gimana sih cara naiknya teman bus Pak? Boleh tahu nggak sih? Jadi naik teman bus itu ada dua. Yang pertama, kalau kita memanfaatkan teknologi digital, artinya di aplikasi smartphone kita ada jadwal. Kita tidak mengikuti saja. Yang kedua, kita langsung datang ke haltenya, ke halte yang bersangkutan. Nah, kalau kita perhatikan misalnya halte yang ada di Solo, itu sudah dilengkapi dengan jadwal kedatangan kendaraan. Kita tinggal melihat, 1 menit lagi atau 2 menit lagi kendaraan akan lewat. Kita tunggu saja. Dan berikutnya kalau kita tertinggal pun seperti yang kami sampaikan, itu juga kita akan bisa lihat, 7 menit lagi kendaraan akan lewat. Sehingga kita bisa menunggu di halte yang bersangkutan, itu saja. Jadi bisa dua ya, mengelola aplikasi atau datang langsung ke halte yang akan kita tuju. Iya Pak, ini kan kalau naiknya tab-nya tuh harus di depan gitu ya Pak, di dekat pengemudinya. Itu gimana sih Pak? Jadi memang masyarakat yang ingin naik teman bus ini harus mempunyai kartu. Kartu misalnya e-money, tap cash, Beritama dan lain sebagainya, Brizi maksud kami, sehingga nanti tinggal ngetap di pintu depan. Ya. Kemudian setelah itu baru naik, silakan. Nah, ini juga fungsinya untuk mendeteksi atau menghitung jumlah penumpang yang naik, sehingga kita bisa mengetahui berapa jumlah penumpang yang sebenarnya. Ya. Berarti naik itu kehitung, turun dia tap lagi juga Pak? Kalau sebenarnya harus seperti itu. Nah, cuma kita menggunakan kamera lain lagi. Jadi namanya automatic passenger counting yang secara otomatis menghitung jumlah penumpang naik dan penumpang turun. Jadi tidak perlu lagi kalau dulu misalnya ada petugas survei 1, 2, 3 lagi. Udah nggak butuh lagi ya Pak ya? Dengan sistem digital sudah. Berarti ini sebenarnya dari teman bus ini sendiri pun juga secara teknologi itu udah bagus banget ya Pak ya? Ya, dan ini ada lagi nggak sih Pak mungkin teknologi yang digunakan di teman bus ini Pak? Nah, tadi kan bicara ada, kalau yang lama ada copet dan lain sebagainya. Nah, kita dilengkapi juga dengan CCTV di beberapa sudut dan beberapa tempat, sehingga memudahkan bila terjadi misalnya copetan, barang tertinggal dan lain sebagainya. Karena beberapa kasus memang itu barang tertinggal itu pasti bisa ditemukan dan bisa kita kembalikan. Pak, ini kan kalau saya bayanginnya kayak Transjakarta nih, karena pengalaman saya naik di Transjakarta ya Pak, kayak pintunya kan otomatis gitu, tidak bisa turun kapanpun dan dimanapun kita mau gitu kan ya. Nah ini juga mungkin bisa menjadi jaminan untuk para penumpang ya Pak sebenarnya ya? Ya, pintu kita juga otomatis, jadi penumpang tidak bisa turun di sembarang tempat karena ada titik-titik henti yang menjadi tempat pemberhentiannya. Ini apa? Untuk menjaga waktu perjalanan. Kalau di setiap titik berhenti, maka waktu perjalanan kita tidak bisa prediksi. Yang tadi kami sampaikan, 7 menit harus sampai di halte berikutnya dan lain sebagainya. Tapi dengan adanya penetapan titik-titik henti, itu bisa memprediksi waktu tempuh perjalanan kendaraannya. Benar. Dan juga memang mungkin kalau ada oknum-oknum yang mau berbuat jahat pun juga tidak bisa sembarang turun, karena kan pintunya tertutup, tidak bisa main kapan ini harus langsung turun kayak Metro Mini pada umumnya saat itu ya Pak. Termasuk pengemudi bisa mengingatkan penumpang bila ada gerak-gerik penumpang yang mencurigakan, pengemudi sudah bisa langsung melakukan announcer atau pemberitahuan kepada para penumpang untuk hati-hati, karena dilengkapi juga dengan announcer gitu.
Oke, berarti dari pengemudinya sendiri pun Bisa. itu juga bisa untuk membantu ya untuk Karena memperingatkan. pengemudi kan ada layar-layar di depan pengemudi, layar kamera. Ya. Baik, tapi Pak, ini jadi penasaran, seandainya memang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kita kan tidak pernah tahu ya Pak ya, seandainya terjadi mungkin kejahatan seksual kah, pencopetan dan sebagainya, ini bagaimana Pak dari penumpang sendiri bisa melapor kemana gitu Pak? Ya. Penumpang bisa melapor ke operator atau ke pengemudi bus, nanti ditindaklanjuti oleh kita. Jadi tidak harus langsung ke misalnya ke polisi dan lain sebagainya. Nanti kita yang akan melaporkan. Jadi tidak usah repot-repot ke kantor polisi, kita akan langsung tindak lanjuti. Nanti kita akan buka rekaman kamera dari beberapa sudut ya, karena kita sudah siapkan ada 4 atau 5 kamera sehingga bisa kita tindak lanjuti. Ya, baik, kalau gitu ini juga menjadi salah satu jaminan ya untuk penumpang, kalaupun terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, kalau sampai terjadi pun juga tidak perlu jauh-jauh melapor karena dari pihak pengemudinya sendiri pun juga bisa membantu ya Pak ya untuk menangani. Oke, nah Pak, ini bagaimana dengan para pesepeda yang lagi hits nih, apalagi kalau di Jakarta ya, saat ini kita lihatnya banyak banget kan ya komunitas-komunitas sepeda. Nah ini kan sebenarnya ketika mereka capek gitu ya pulang mau naik bus, apakah ini sudah terintegrasi Pak dengan teman bus ini? Betul, jadi kita coba membuat satu program lagi, artinya ramah sepeda. Oke, ramah sepeda ramah ini kan sepeda. yang pertama kalau sepeda lipat bisa langsung dibawa naik ke dalam bus. Ya. Kemudian sepeda yang sifatnya misalnya road bike dan lain sebagainya, itu kita coba nanti menyiapkan tempat sepeda di depan bus. Nah ini prototipenya sudah kita selesai. Mudah-mudahan di pertengahan Juni ini kita uji coba di Solo. Oke, Untuk sepeda. Pertama di Solo nih Solo ya. dulu. Wow, ini Iya. excited banget ya viewers RCTI Plus yang dari Solo. Ini penasaran kenapa Solo sih Pak? Lagi-lagi ya nanyanya kenapa kota itu duluan? Solo itu kan kotanya lebih teratur ya, lebih Ya, tertib. bersih juga. Kemudian kita bisa menerapkan program apa di sana karena pemerintah daerahnya juga akomodatif terhadap program-program pemerintah pusat. Oke, Ya. berarti memang pertama Solo ya Pak. Ada Ya. bocoran kan di kota berikutnya mungkin untuk para pesepeda-pesepeda lain? Kita targetkan di akhir Agustus itu 5 kota itu sudah mulai menerapkan sepeda semua. Oke, 5 Ya. kota ini boleh disebut apa aja Pak? Mungkin? Medan, Palembang, Yogyakarta, Solo, dan Denpasar atau Bali. Oh, berarti masih 5 kota yang sama ini ya Pak Betul. ya, secara berurutan sesuai dengan peta yang tadi Bapak bilang itu ya. Ya Pak, ini bagaimana dengan kesiapan fasilitas untuk para pesepeda Pak, mungkin yang mereka bawa sepedanya gitu ya ketika naik bus? Ya. Kalau untuk fasilitas sepeda, kita tahun ini sudah mulai menyiapkan. Jadi kita punya target paling lambat 31 Agustus. Seluruh layanan kita sudah ada fasilitas rak sepeda. Itu untuk terutama untuk kendaraan atau rak sepeda-sepeda yang jenis road bike ya. Tapi kalau untuk sepeda lipat bisa langsung dibawa naik ke dalam bus. Oke, berarti memang sudah disediakan ya Pak, memang sudah diadakan ruangnya ini untuk para pesepeda juga ya, ramah pastinya untuk para pesepeda. Oke Pak, ini tentang BTS yang menyasar 5 kota dan nanti mungkinnya akan ke kota-kota lain dari Sabang sampai Merauke pastinya ya Pak ya. Nah ini ada permasalahan nggak sih Pak ketika awalnya program BTS ini dijalankan gitu ya di kota-kota besar dengan angkutan-angkutan kota yang terlebih dahulu mungkin sudah eksis saat itu? Jadi dengan penerapan BRT dengan skema BTS ini tentu saja ada kendala. Yang pertama adalah integrasi. Ya. Jadi memang sudah seharusnya kita melakukan integrasi dengan angkutan yang ada atau yang existing, terutama angkot-angkot yang harusnya bisa menjadi feeder. Nah, ini memang menjadi kewajiban kita bersama, terutama pemerintah daerah, untuk segera melakukan pembenahan terhadap angkutan kota yang existing dengan melakukan misalnya rerouting atau penataan rute kembali, sehingga bisa menjadi feedernya daripada BTS ini. Karena BTS ini menjadi terang lainnya dan angkutan kota menjadi feedernya. Itu kita berharap. Tapi memang beberapa kota sudah mulai menerapkan itu, sudah mulai merencanakan atau rerouting terhadap angkutan kota yang existing. Oke, berarti memang ini digalakan juga ya supaya saling berkoordinasi juga ya Pak ya dengan bersinergi, bersinergi ya, pastinya ya. Nah ini apakah angkot-angkot yang Bapak tadi sebut sebagai feeder ini pun juga masih diberlakukan untuk feeder-feeder misalkan hanya di kota besar tapi untuk menjangkau wilayah-wilayah yang mungkin lebih kecil, lebih jauh gitu Pak? Bagaimana? Karena layanan BTS ini yang tadi kami sampaikan hanya terang lane atau jalur utama. Sedangkan rute-rute yang masuk ke perumahan, kemudian ke kawasan-kawasan tertentu kan kita tidak sampai sana. Sehingga peran daripada angkutan kota yang existing ini sangat dibutuhkan. Oleh karena itu mungkin pemerintah daerah harus segera melakukan rerouting terhadap rute-rute yang saat ini dilayani oleh BTS. Oke, ini ada sempat kesulitan nggak sih Pak mungkin untuk rerouting ini Pak?
Tentu saja, karena kan harus dilakukan perencanaan terlebih dahulu, termasuk juga potensi-potensi atau bangkitan-bangkitan dari masyarakat di mana saja yang banyak, sehingga tidak serta-merta misalnya dipindahkan ke jalan mana, ke rute mana, tetapi harus mengubah dilakukan sekali rutenya gitu. betul, tetap harus dilakukan perencanaan. Perencanaannya Ya. pun juga harus dilakukan pastinya ya. Oke, Pak, boleh dong himbauannya untuk viewers RCTI Plus Pak yang saat ini mungkin menonton ya, untuk ayo dong naik public transportation gitu ya, transportasi umum, supaya ya kita menghindari yang namanya tadi kemacetan gitu kan ya, polusi udara juga. Boleh dong Pak ajakannya. Baik para pemirsa RCTI Plus viewer ya. Ya. Oke. Kami berharap bisa menggunakan angkutan umum, karena angkutan umum kita sekarang sudah baik, sudah menjadi teman. Apa itu teman? Transportasi ekonomis, mudah, aman dan nyaman, andal dan nyaman. Sehingga tidak perlu lagi kita berdesak-desakan, tidak perlu lagi kita berpanas-panas ria dan lain sebagainya, dan tidak perlu lagi kita menunggu terlalu lama di halte, karena jadwalnya sudah ada. Kita tinggal mengikuti saja, mau naik jam berapa saja bisa. Ayo kita naik angkutan umum dan kita galakkan menggunakan angkutan umum. Ayo kita naik angkutan umum. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih sekali tentunya untuk penjelasannya tentang By the Service atau BTS ya. Kali ini keungkap nih, bukan Korea tapi di Indonesia dulu ya, By the Service atau BTS, tentunya yang mengajak viewers RCTI Plus untuk ayo kita naik angkutan umum pastinya. Lebih murah, terus kita juga save energi ya Pak ya, jadinya ya nggak capek-capek juga, dan tentunya aman, sehat, bersih juga pastinya. Dan untuk viewers RCTI Plus yang sedang menyaksikan saat ini, saya ingin menginformasikan bahwa Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat berharap dengan podcast ini mampu meningkatkan kesadaran pengguna jalan untuk selalu mengutamakan keselamatan bersama. Namun sayangnya keseruan video podcast kita ngobras ya Pak ya, ngobrol bareng sarana kali ini harus berakhir Pak. Sedih ya kayaknya ya. Tenang aja, karena nantinya kita akan menghadirkan tentunya tema-tema yang seru, topik-topik yang seru untuk kita pelajari bersama pastinya. Dan untuk Bapak sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak untuk waktunya ya Pak ya. Nanti kita ngobrol lagi bareng-bareng dengan viewers RCTI Plus. Jangan lupa untuk teman-teman menjaga kesehatan, menerapkan protokol kesehatan ya 3M ya. Menggunakan masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak aman. Saya Brigita Ferlina pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.